Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sinta. Nama saya Rian Andri. Nama saya Adi Junaidi dari kelas C8 Manajemen. Saya dari kelas C8 Manajemen. Dari kelas Manajemen C8. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akar, pangkat, dan deret dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan mencari nilai dari 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 3 ditambah 1 pangkat negatif 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo kita selesaikan bersama. Karena ini bentuk dari pangkatnya negatif, maka kita bisa membuat atau mengganti bentuknya menjadi pecahan. Jadi kita tulis angka 1 di atasnya. 2 pangkat negatif 2, berarti kita tulisnya 1 per 2 pangkat 2. Begitu ya. Berikutnya ditambah 3 pangkat min 3 itu diubah kan? Kita tulis di sini jadi 1, maaf ini saya salah ya, 1 per 3 pangkat 3 ditambah 1 per 1 pangkat 4. Sekarang bagian penyebutnya kita kali-kalikan dulu dengan pangkatnya ya. 1 per 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Ditambah 1 per 3 pangkat 3 itu 9. Ditambah 1 per 1 pangkat 4 itu 1. Kemudian sekarang kita harus menyamakan dulu penyebutnya karena penyebutnya ini masih belum sama. Nah, penyebutnya yang sama itu kita ambil 108 ya. 108 dibagi 4 itu 27. Dikali 1 27. Kita tulis di sini 27 ditambah 108 dibagi 9 itu hasilnya 4. Dikali 1 itu 4. Berikutnya ditambah 108 dibagi 1 dikali 1. Jadi 1. Maka hasilnya adalah 139 per 108 atau 131 per 108. Begitu ya teman-teman. Nah, ada contoh soal yang kedua. Akar dari 175 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 63 sama dengan akar dari 175. Nah, ini kita kan harus nyari karena akar 175 itu nggak ada. Jadi kita harus nyari akar berapa? Akar 25 nih dikali 7 ditambah, kita tulis ulang ya, 4 akar 7 dikurangi akar dari 63, yaitu berapa dikali berapa? 63 itu akar 9 dikali 7. 9 kali 7 63 ya. Berikutnya kita hitung nih, akar dari 25 itu 5. Pindah nih akarnya ke angka 7. Jadi 5 akar 7 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar dari 9 itu berapa? 3. Berarti 3 akar 7. Tinggal kita jumlahin deh, soalnya akarnya udah sama. Jadi 5 ditambah 4, 9 dikurangi 3, 6. 6 akar 7 hasilnya. Gitu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan
akan mengenai deret, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Apa sih bedanya? Biasanya deret aritmatika itu barisannya memiliki penjumlahan atau pengurangan, sedangkan geometri itu setiap sukunya berurutan memiliki perbandingan yang tetap. Bisa berupa perkalian atau pembagian, gitu ya. Sekarang saya mau kasih contoh dulu yang deret aritmatika ya. Deret aritmatika. Tentukan U32 dari barisan 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, titik-titik. Nah, kita lihat dulu nih. Suku pertamanya itu kita tulis dengan lambang A. Suku pertamanya itu ini nih. Berarti 7. Terus ada yang namanya beda atau kita tulis B. Nah, dari sini ke sini kita hitung berapa nih? Dari 7 ke 9 bedanya berapa? 2. Dari 9 ke 11, 2. Dari 11 ke 13 juga sama, 2. Jadi kita tulis 2. Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. U32 sama dengan, ini rumusnya ya, A ditambah N min 1 dikali B. Nih, suku pertamanya kita kan udah tahu, tinggal kita masukin ke rumus 7 ditambah N-nya berapa yang ditanya? 32. 32 dikurangi 1 dikali B-nya kita udah tahu 2. Jadi tinggal kita jumlah-jumlahkan. 7 ditambah 31 dikali 2 sama dengan 69. Oke. Berikutnya kita coba cari U25 ya. U25 sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. A-nya 7 ditambah N-nya 25 dikurangi 1 dikali B-nya 2. Sama dengan 7 ditambah 24 dikali 2. Sama dengan hasilnya 55. Ngerti ya? Sekarang kita akan masuk ke berapa jumlah suku ke 25 contohnya ya. Sn berarti Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nih, kita misalnya cari yang S25 ya. S25 sama dengan N-nya berapa nih? N-nya itu 25 per 2, maaf. Dikali A-nya kita udah tahu kan, 7 ditambah U25 ini 55. Jadi berikutnya kita tinggal jumlahkan nih. 25 per 2 dikali 7 ditambah 55 berapa? Hasilnya 62. Ini bisa kita bagi dulu, coret, hasilnya 31. 25 dikali 31 hasilnya 775. Berikutnya kita masuk ke deret geometri ya. Deret geometri. Kita akan menentukan suku ke-10. Tentukan suku ke-11 ya. Maaf, 11 dari barisan bilangan
1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, kita tentukan dulu nih A-nya berapa. A-nya itu 1. A-nya 1. R-nya atau rasionya tuh berapa? Dari 1 ke 2, 2. Dari 2 ke 4, 2 juga. Dikali 2 ya maksud saya. Terus dari 4 ke 8 dikali 2 juga. Dari 8 ke 16 dikali 2 juga. Kita tulis di sini R-nya 2. Nah, sekarang kita akan mencari U11 dengan rumus UN sama dengan AR N-1. Berarti U11 sama dengan A-nya itu 1 dikali 2 pangkat 11 min 1. Jadi 1 kali 2 pangkat 10. 1 kali 2 pangkat 10 itu hasilnya berapa? 1024. Bagaimana mencari jumlah sukunya? Nah, ini dia rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R dikurang 1. Kita nyarinya S8 ya. Maka kita tulis di sini nih, A-nya 1, bedanya 2 atau rasionya 2, pangkatnya N yang ditanyain 8 kan, kurangi 1. Dibagi 2 dikurangi 1, maka 2 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 255. Selesai. Terima kasih. Sekian pemaparan singkat tentang materi dari akar, pangkat, dan juga deret. Terima kasih banyak. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma. Di sini saya menggunakan kunci 3D. Selanjutnya bilangan logaritma. Bilangan logaritma terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bilangan prima dan yang kedua adalah bilangan pangkat. Next, kita coba aja ya kan ke contoh dasar. Contoh dasarnya 9 sama 12. Akar dari 9 adalah 3 pangkat 2, lalu 12, 2 pangkat 2 kali 3. Kita ke contoh yang lain ya. Atau bisa kalian kalau misalkannya agak ribet, kalian bisa pakai pohon faktor. Selanjutnya sorry 1 per 2 log 8 tambah 9 log akar 3 sama dengan 2 per 1, 2 min 1 log 2 per 3 ditambah 3 per 2 log 3 2 3 1 2 log per 2 tambah 2 kali 3 log per 3
sama dengan 3 kali 1 tambah 1/4 kali 1. Hasilnya min 3 tambah 1/4 sama dengan 11/4. Sekian dari saya pembahasan singkat mengenai logaritma. Nah, di sini saya akan membahas mengenai cara dui koordinat dalam persamaan linier. Di sini sudah ada contoh, ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A terdiri dari X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 3. Kemudian titik B, X2 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan 5. Nah, kita bisa menggunakan rumus persamaan linearnya, yaitu dengan menggunakan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu memasukkan angka-angkanya. Berarti di sini Y dikurangi Y1 itu 3, kita tulis 3 per Y2 itu 5, kita tulis 5 dikurangi Y1 itu 3 sama dengan X dikurangi X1 itu 2 per X2 itu 6 kurangi X1 itu 2. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Y dikurangi 3 per 5 kurangi 3 sama dengan 2, kita tulis 2 sama dengan X kurangi 2 per 6 kurangi 2 itu 4, kita tulis 4. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan cara yaitu dengan dikali silangkan. Berarti Y dikali 4, 4Y negatif 3 kali positif 4 negatif 12 sama dengan 2 kali X 2X 2 kali negatif 2 negatif 4. Nah, setelah ini kita bisa menyederhanakannya, yaitu kita tulis lagi 4Y negatif 12 ini dikali negatif 4 nanti kita tulis 2X negatif 12 kali negatif 4 itu positif 8. Nah, terus bawahnya lagi Y sama dengan 2X dibagi 4 yaitu 0,5X 8 dibagi 4 bagi 4 sama dengan positif 2. Nah, ini hasil akhirnya.